Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Febriani. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Pada tugas 2 jaringan komputer, kita diminta untuk mempraktikkan perintah-perintah yang ada dan menjelaskannya berdasarkan panduan praktik emisi 4204 jaringan komputer. Kita buka panduannya. Ini adalah panduan praktiknya. Oke, materi praktik atau praktikum. Setelah mempelajari modul ini, kita diharapkan menggunakan CMB bisa menjelaskan perintah-perintah yang ada dan dapat melakukan perintah-perintah tersebut atau mempraktikannya. Tahap persiapannya, kita memerlukan command prompt dengan memulainya dijalankan sebagai administrator. Kita cari di start, ketik CMB, kemudian ada run administrator, kita pilih. Selanjutnya pilih yes. Ini adalah command prompt versi administrator, kita lebarin. Perintah yang diberikan pertama adalah CD. CD itu berfungsi untuk sebagai tools untuk pindah-pindah directory. Kita bermaksud ini CD enter atau CD backslash, artinya kembali ke directory paling depan. Itu C. CD sudah. Yang kedua adalah CLS. CLS adalah perintah untuk membersihkan semua kode atau tulisan-tulisan yang ada di atas ini. Nah, yang ada di sini itu akan dihapus. Atau lebih ringkasnya, membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer dengan menampilkan file teks. Kita coba enter CLS, enter. Nah, terhapus semua. Berikutnya adalah CLS backslash tanda tanya. Kita ketik. Fungsinya apa? CLS backslash tanda tanya itu sebenarnya file bantuan, jadi harusnya tadi ketik ini dulu baru nanti ke sini. Jadi kayak CLS slash tanda tanya itu untuk semua kode-kode yang kira-kira ada kode apa aja gitu. Jadi bantuan supaya kita bisa tahu fungsi-fungsi tiap kodenya. CLS slash tanda tanya enter. Screen adalah CLS. Berikutnya, kode berikutnya adalah dir slash tanda tanya. Fungsi dari dir slash tanda tanya adalah sama kayak CLS slash tanda tanya, dia adalah sebagai file bantuan untuk perintah directory. Kalau tadi kan untuk perintah CLS ya. Kita coba dir slash tanda tanya enter. Nah, semuanya ada di sini. Kalau slashnya add, fungsinya untuk menampilkan file yang spesifik dengan atributnya seperti itu. Selanjutnya ada ipconfig. ipconfig, perintah ipconfig untuk menampilkan data-data internet yang ada. Jadi ipconfig itu digunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer. Jadi dia ada data-datanya seperti Ethernet, adapter 2, koneksinya gimana, IP address-nya berapa. Itu. Berikutnya ada ipconfig/all. ipconfig/all tidak jauh beda dengan ipconfig yang tadi default, cuma pada ipconfig/all ini terdapat informasi DNS servernya. Berikutnya adalah ipconfig/tanda tanya. Setiap perintah yang terakhirannya adalah slash tanda tanya itu sebagai bantuan untuk perintah-perintah lainnya. ipconfig
dia kasih tahu kalau slash tanda tanya itu untuk menampilkan pesan bantuan, slash all untuk menampilkan semua informasi konfigurasi gitu. Berikutnya setelah ipconfig slash tanda tanya, kita diminta melakukan ipconfig release. ipconfig release ini berguna untuk mereset semua network yang sudah terhubung ke komputer kita. Ya, berarti di sini wifi-nya nyala ya. Terus kalau kita melakukan komen ipconfig release, kita enter, maka internetnya mati, tidak ada internet. Berikutnya, supaya bisa nyala lagi, kita berikan perintah yang berikutnya, yaitu ipconfig renew. ipconfig renew, enter. Nah, ada lagi kan internetnya. Perintah selanjutnya adalah ipconfig display DNS. Sesuai namanya, ipconfig ini untuk menampilkan alamat DNS, display DNS. Semua network yang terhubung ke komputer ada DNS-nya di sini. DNS dari semua network yang ada di komputer. Perintah berikutnya adalah ipconfig flush DNS. Sesuai namanya, flush DNS artinya ini perintah untuk membersihkan semua chat yang ada di DNS. Perintah berikutnya adalah ipconfig register DNS. ipconfig register DNS untuk mendaftarkan DNS dari yang ada di komputer kita ke network terdekat. Registration of the DNS resource record for all adapters of this computer has been initiated. Berarti sudah ke register. Selanjutnya adalah ping. Nah, ping ini banyak jenisnya. Kalau kita ketik ping aja, dia bakal nunjukin bantuan. Ping mau apa nih? Kalau ping min T, dia nggak akan berhenti. Kalau ping min A, ini menyelesaikan alamat hostname-nya. Nah, buat yang biasa aja, kita cek ping dari alamat internet yang kita gunakan. Addressnya itu ada, nih kita coba yang ini ya, wifi. Itu 92.168.100. Ping 162, enter. Salah satu fungsi dari ping adalah untuk mengecek kelancaran dari sinyal internet. Setelah ping ada net start atau network setting. Kalau net start aja dia akan menampilkan jaringan-jaringan yang terhubung ke komputer kita. IP-nya 192.168.144, ini yang tadi kita cek. Oke, berikutnya komen berikutnya adalah tracer T. Fungsinya apa tracer T itu? Tracer T sama kayak namanya tracer, artinya dia kayak mencari rute. Tracer T digunakan untuk memberi informasi rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tracer T itu komennya cukup tracer T aja, nggak ada tambahan embel-embel kayak min E, min N gitu ya. Kita coba tracer T. Oh, ini ada nih tulisannya. Kalau min D, min H, min J, min R, ini cuma trace round trip path IP versi 6 ini, hanya IP versi 6. Oke, itu untuk tracer T. Tergantung kita mau tahu informasi rute mana. Oke, berikutnya path ping. Path ping ini fungsinya sama
typing, dia adalah gabungan dari ping dengan tracer P. Nah, ping itu ada ping strip N, ping strip H, strip W, dan lainnya. Kita coba lakukan ping pada Google, ping google.com. Nah, ini adalah hasil dari ping website Google. Selanjutnya adalah perintah untuk NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Kita ketik NSLOOKUP. Ini dia ada menampilkan default servernya unknown, tidak diketahui, addressnya adalah 192.168.101. Karena perintah terakhir yang ada di NSLOOKUP, kita keluarin dulu dengan mengetik exit. Setelah NSLOOKUP, kita diminta melakukan command netsh. Netsh itu digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang ada. Kita coba dulu, kita klik enter. Itu ada beberapa komen-komen lainnya. Coba kalau kita netsh, kemudian interface, version, oke, terus kita minta tampilkan interface-nya ada apa aja. Nah, ini adalah beberapa interface yang ada di komputer kita. Oke, kita keluar dari sesi netsh. Selanjutnya kita ke command route. Seperti namanya, route itu kan jalur ya. Jadi route itu fungsinya untuk menampilkan jalur internet yang dilewati oleh jaringan. Nih, digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam host. Nah, ada beberapa contoh penggunaannya. Ada route print untuk melihat perintah waktu routing table, ada route add untuk nambah perintah routing, ada route delete atau menghapus perintah routing. Kita cukup melihatnya aja. Route print berarti ya. Nah, ini beberapa jaringan yang terhubung dengan komputer kita, dengan laptop kita, dan terdapat banyak address yang dilewati oleh internet. Untuk IP46 juga contohnya. Oke, berikutnya adalah yang terakhir perintah net. Net itu digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, net juga sama kayak route tadi, ada view. Jadi saya ada perintah net view buat melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Ada perintah net time digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Ada juga perintah net user untuk menampilkan akun pengguna komputer. Kita coba yang net user aja ya. Nah nih, jadi user yang ada di komputer ini adalah administrator, terus ada Lenovo, hanya ada 2. Oke, kira-kira itu aja yang bisa dikerjakan, yang bisa dipraktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.